Bagaimana caranya supaya dapat bantuan di tahun 2022 nanti? Wajib tahu, cukup siapkan KTP dan kartu keluarga. Bisa daftar PKH, BPNT, BST, dan yang lainnya ya. Bantuan dari pemerintah. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan memudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya. Nah, perlu diketahui bahwa setiap bantuan sudah memiliki ketentuannya masing-masing ya teman-teman. Jadi, misalkan untuk bantuan PKH, BPNT, BST, dan yang lainnya yang dikelola oleh Kementerian Sosial, maka harus terdaftar dulu di dalam DTKS. Nah, apa itu DTKS dan bagaimana cara daftar DTKS? Kalian simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, dikutip dari info Bansos DTKS Indonesia, bagaimana cara daftar DTKS dan Bansos PKH. Nah, jadi sebelum ke cara mendapatkan bantuan sosial, Sobat Sosial harus tahu dulu yang namanya DTKS. Nah, DTKS itu apa ya? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Nah, di dalam DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Nah, jadi untuk yang memiliki atau merasa dirinya tidak mampu, bisa kalian usul untuk masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana cara daftarnya? Jika sudah masuk ke dalam DTKS, apakah otomatis akan mendapatkan bantuan sosial? Jawabannya tidak otomatis mendapatkan bantuan sosial ya, karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Nah, jadi dalam DTKS itu tidak langsung mendapatkan bantuan ya teman-teman. Ada tahap verifikasi dan validasi lagi. Karena setiap keluarga itu tingkatan kemiskinannya itu berbeda-beda. Dan juga dibatasi oleh kuota yang tersedia ya. Misalkan untuk bantuan PKH, jumlah kuotanya itu adalah 10 juta KPM penerima. Nah, jadi jika sudah mencapai 10 juta KPM, tidak ada kekosongan lagi ya, maka sudah terpenuhi. Nah, kemudian lalu apa gunanya terdaftar di dalam DTKS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial yang sekarang disebut DTKS. Nah, jadi kalau dulu namanya BDT ya teman-teman, kalau kalian belum tahu DTKS. Nah, jika sudah terdaftar di DTKS, bisa diusulkan untuk mendapat program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah, pusat maupun daerah. Nah, jadi kembali lagi ya, bantuan itu mengacu pada DTKS. Jadi yang terdaftar di DTKS pasti bisa terdata ya. Nah, ini dasar kenapa harus ke kantor desa dan kelurahan. Berdasarkan nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, bagian kedua, pasal 9. Nah, dari ayat pertama sampai ayat 5. Di sini, di ayat pertama, menjelaskan seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Nah, jadi silakan usul ke pihak kelurahan masing-masing ya teman-teman. Kemudian di ayat yang kedua, kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya
kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Kemudian di ayat yang ketiga, lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kepada bupati atau wali kota melalui camat. Kemudian di ayat yang keempat, bupati atau wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri. Dan yang kelima, dalam hal diperlukan bupati atau wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Nah, kita langsung lanjut dan bagaimana cara untuk masuk ke dalam DTKS. Nah, dengan mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Nah, jadi syarat untuk mendaftar ke dalam DTKS adalah cukup membawa KTP dan KK ya teman-teman. Silakan langsung ke kelurahan atau desa kalian masing-masing. Nanti akan ada musyawarah di desanya ya teman-teman, untuk diverifikasi apakah layak atau tidaknya masuk DTKS. Nah, kemudian diserahkan kepada dinas sosial untuk dilaporkan kepada bupati atau wali kota hingga diteruskan kepada menteri sosial. Nah, jadi cukup panjang ya alurnya. Nah, menteri sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial seperti PKH, program kartu sembako, dan BST. Nah, jadi yang menentukan dapat PKH atau BPNT-nya itu adalah langsung dari Kementerian Sosial ya teman-teman. Nah, dan berikut adalah gambarannya ya teman-teman untuk daftar DTKS. Nah, di sini yang pertama, fakir miskin mendaftarkan diri ke kepala desa atau lurah membawa KTP dan kartu keluarga. Nah, jadi langkah yang pertamanya membawa KTP dan KK ke desa atau kelurahan ya. Nah, di bagian yang keduanya, kepala desa atau lurah melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan. Kemudian yang kedua, data hasil musyawarah atau desa kelurahan disampaikan kepala desa ke bupati atau wali kota melalui camat. Nah, kemudian yang ketiga, bupati atau wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke menteri melalui gubernur. Nah, di sini di nomor 1 sampai nomor 3 ada kunjungan rumah tangga ya dari dinas sosial. Kemudian yang keempat, menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jika lolos kunjungan atau survei dari dinas sosial ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, nah di sini ada pemanfaatan data oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Kemudian yang keenam, di sini program bansos dan pemberdayaan. Nah, di sini bisa ditetapkan sebagai penerima BPNT, PKH, KIS PBI, JK, KIP, dan lain-lain. Nah, jadi untuk menerima bantuan ini adalah yang menentukannya langsung dari Kementerian Sosial ya teman-teman. Jadi jika sudah masuk dalam DTKS pun tidak langsung mendapatkan bantuan. Ada tahap verifikasi dan validasi lagi. Nah, jadi seperti itu ya gambaran sedikitnya tentang DTKS. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.